Oke. Tapi makronya masih goyang-goyang. Oke. Yang IPO, sisa IPO ada dua, King sama MPII. King itu cleaning service, ada Warren juga. Tapi masa book building sudah lewat, tinggal pooling awal Juni. Terus terang saya nggak ikut King karena pernah mungkin saya ceritain juga King itu agak kurang menarik menurut saya dari kacamata saya. Tapi kemarin Asia juga kan saya nggak ikut, tapi dia arah. Jadi itu memang kita nggak tahu apa yang akan diangkat sama Pandar. Tapi 2 hari sebelumnya saya dengar-dengar itu Asia akan ditarik sama MG katanya. Ya begitu hari kemarin Asia ditarik. Nah terus MPII jasa penunjang pertambangan di GEL ada warrantnya 1/5. Terus dia hanya 0,7% aja ditawarkan ke publik. Jadi saya juga penasaran, jadi saya ikut kemarin book buildingnya. Karena ada kata kunci di GEL walaupun dia valuasinya gila-gilaan. Tapi kalau kita lihat pembandingnya si Duit, dia juga pairnya 500, kalau nggak salah 500-an. Tapi book value jauh lebih tinggi si MPI-nya, 40 kali kalau nggak salah. Sedangkan Duit di bawah 1 kalau nggak salah. Tapi karena ini ada warrantnya menarik. Sebentar. Halo, ini Pak Peter ya? Pagi semuanya. Oh, ini Pak Peter, ya kan? Ya, ya. Oke, siap. Lanjut ya, Pak ya? Oke. Oke. Oke, terus sisa ride issue sekarang ada Amar sama AGRS yang di dalam jadwal. Tapi semuanya dua-duanya harganya di bawah ride issue price. Cuman tanda tanya sih apa digital bank masih ada perhatian dari market atau enggak. Jadi kita apa cuma ingat aja ada 2 ride issue in the pipeline. Terus dividen yang di dalam jadwal di depan mata kita itu ada 5 yang dividen yieldnya lebih dari 4%. Kenapa 4%? Karena ya suku bunga Bank BI aja 3,5%. Jadi harus lebih tinggi dari itu. Jadi saya filtering kemarin ada 5 saham yang masih ada kesempatan untuk ikut dividen. Tapi yang paling menonjol itu PTBA. Terus hari kemarin sudah dikasih jadwal maka dia sudah mulai bergerak. Jadi misalnya X-Date tanggal 4 pasti dia kemungkinan besar pasti ARB kan. Jadi kalau misalnya kita yakin pasti keluar di depan antriannya, misalnya eh, bukan selalu ya, tapi kayak sekuritas kayak MG, mereka dulu ITMG juga mereka borong hari-hari sebelumnya, terus hari H X date mereka keluar karena MG dia antriannya sering di depan. Nah, jadi ada arbitrage-nya, ya kan? Jadi misalkan dia minus 7% pun masih ada sekitar 7% dari dividen. Kemudian insider buying BBCA dan BBHI masih yang terkini kalau ada yang saya nggak cek mungkin kalau ada tolong dikasih tahu, ada saham lain juga ada yang insider buying. Nah, direktur-direktur mereka udah beli, tapi ada yang nyangkut juga mungkin karena ini nilai belinya kecil. Mungkin agak suasana terpaksa dia mungkin juga dia beli, eh, tapi nggak signifikan. Nah, contoh yang berhasil terkini itu MTMH sama SMDR. Kalian mungkin udah tahu ya. Ini rumah sakit karena terkini mungkin Mika, Hill semua. eh, bentar. Silakan, welcome Pak Melko. Oke, nah Sebenarnya setahu saya juga ada buyback direksinya sih, tapi pelan-pelan sih. yang mana Pak? Bani Maulana kalau nggak salah, di Oh, direktur utamanya. oh kode sahamnya apa ya Pak ya? SMDR. Oh SMDR, oh iya 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 itu Hmm. oh, ya mereka terus beli waktu itu kami kita sharing info di grup.
SMD ada yang beli insidernya baik. Nah, kita pantau juga waktu itu. Jadi, nah ini dua-duanya mungkin bukan big cap, saham bukan saham lapis dua lah ya. Terus jadi lebih ringan. Terus sektornya juga sekarang sedang menarik, panas, dan makanya mungkin di Despo Market. Nah, terakhir yang buyback ini antara yang saham-saham yang dalam schedule yang ada amount nilai berapa jumlah nilainya itu ada 3 saham, Doit, INTP, Kino. Misalkan Doit, kemarin saya lihat ininya, nah broker Zoom, nah BRI Sekuritas kan nomor 1. Saya cari memang mereka yang BNI yang ditunjuk untuk eksekusi buyback. Nah, memang Doit kalau nggak salah 3 hari 4 hari ARB kan. Cuman ya ada kalau dia misalnya kalanya terlalu turun jauh, ada kemungkinan ini yang buybacknya udah muncul. Terus INTP juga, Niko Sekuritas, RB, sama Kino Trimega. Jadi kalau saya hitung-hitung sampai periodenya berakhir, sisa jumlah nilai yang belum dieksekusi 200 miliar, 800 miliar, 30 miliar kan. Jadi kita bisa hitung kasar nanti buying powernya tersisa berapa. Jadi kalau dia turun, ya kita bisa pertimbangkan. Oke, kemudian yang makro. Sebentar. Nah, sekarang kayaknya kata kuncinya recession. Kemarin saya nonton satu video si Elon Musk. Dia ada warning sekarang we are in the recession dan recession akan lebih parah, lebih buruk. Ya, dia kan apa istilahnya entrepreneur nomor 1 di dunia. Dia merasa di dunia bisnis seperti itu ya kita perlu dengerin juga. Jadi memang sekarang dari perang Rusia sama Ukraina, high inflation, terus crypto, panic, misalnya Nvidia, dia GPU yang populer, saya dapat info ini dari YouTube juga, price-nya turun terus karena impact dari crypto shock juga katanya. Jadi mining demand-nya turun, maka sekarang memang tech stock di Amerika kinerja kuartal pertama juga agak rawan, jadi Nasdaq ada tekanan. Terus kemudian ini saham kayak DLTR, DG, ini saham Amerika yang seperti versi Daiso-nya di Amerika. Jadi mereka apa namanya barang-barang yang staples, yang kayak ya persis kayak Daiso. Jadi orang cari yang murah datang ke sini. Nah, mereka kinerja kuartal pertama itu beat the consensus. Nah, itu sinyal sekarang recession. Jadi suasana di Amerika seperti itu. Nah, ternyata DLTR sama DG saham-saham ini outperform ketika financial crisis 2008 terjadi. Jadi di pasar Amerika ada warning signal. Cuman semalam Dow Jones naik kan. Nah, jadi seperti 2 minggu lalu kita masih apa ya, perhatikan di value stocks, consumer staples, yang saham-saham defensif dan komoditi. Lalu yang lebih baik dihindari itu tech stocks. Memang kayak Goto buka buat scalping banyak volume, ya memang bagus. Mantulnya juga kencang. Cuman dari sisi swing panjang mungkin agak berat ya. Terus sekarang dividend season masih berjalan. Jadi yang kita perhatikan kan energy sector sama migas, metal yang belum cum date itu PTBA, LSIP, Pegasins, LSIP sama Pegasus sudah ya, sudah ada jadwal. LSIP sama TINS belum mengumumkan apa namanya dividen. Tapi kalau kita lihat tahun 2021 yang full year
mereka ada growth-nya, jadi mungkin berharap mereka juga ada dividen. Nah, terus ini info tambahnya ya, kalau kalian juga ada pengalaman buruk yang di saham yang dibandarin oleh yang bandar kasar, itu broker-broker PG, FC, PC, Ero, nah itu harusnya kelihatannya agak kasar, kasar banget, jadi tolong hati-hati. Kalau ada broker yang selain ini yang nakal, jahat, tolong ditambahin. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas? Corporate action atau macro? Kalau tidak ada, kita biasanya kan sampai jam 11. Jadi, nah, Oh ya Pak, oh, mau nanya, kalau misalnya untuk di Amerika sana kan berarti kayak untuk tadi household wear dan sebagainya kan berarti lagi bagus. oh, Tapi oh. contohnya S hardware di Indonesia kayaknya malah terbalik ya. Harga sahamnya pun kayak kemarin kan sampai drop udah balik deket crash COVID. Oh, oh. Berarti lagi nggak kalau di Indonesia atau bagaimana ya? Oh, sebentar. Kalau Ace Hardware kan beda ya, itu household. Kalau yang tadi saya bilang yang Dollar Tree atau Dollar General itu kayak Daiso. Jadi kita butuh misalnya apa ya, kayak mangkuk atau untuk ya barang-barang murah, sangat murah. Misalnya $1 shop kayak $1 shop, ya kan? Tapi jadi karena inflasi dompet mereka makin menipis, mereka cari barang-barang yang istilahnya ya apa ya sangat murah. Tapi kalau es Salvador kan apa ya itu untuk apa ya memperbaiki interior. Nah itu kan zaman-zaman ini ya masih corona jalan, orang nggak keluar dari rumah makanya mau apa renov di rumah. Jadi saham-saham seperti Eisader yang di Amerika juga naik. Tapi Eisadernya bukan berarti dia yang kayak semacam Daiso kan. Harga masih mahal Pak menurut saya. Maksudnya barang-barang di Oh, iya alat-alat sih. di sana. Iya, iya. Oke, kalau nggak ada lagi kita JJS. Pak Aji masih ada? Pak Aji? Oh mungkin lagi sibuk ya. Oke, kita sampai jam 11. Nanti Pak Peter setelah Oh, sesinya biasanya jam sorry. 11. Ini ya. Oh, oh Pak Haji, ada ya? Ya, mic-nya Oke. belum ini apa, belum di on. Oh ya, siap, siap, siap. Ya ini Oke. apa, saya mau apa, ada ini ya, ada sedikit misunderstanding aja sebenarnya apa Oh silakan Pak. mengenai apa ya. Ada Jadi mungkin ada layar mau di-share atau gimana? Atau begini aja? nanti aja. Oh siap, Jadi siap. saya jelasin dulu mengenai ini apa, CCS nih ya, data Oke, tidak sorry. siap. Jadi menu DCS ini sebenarnya adalah apa, ini kita ingin mencari ide-ide mengenai trading gitu. Apa tentu saja kita banyak apa melihat referensi dari apa praktek-praktek trading saham yang ada di luar ya. Jadi terutama sekali di Wall Street. Kalau Wall Street kan dia udah ratusan tahun eh, sistem perdagangannya mengalami evolusi yang sangat dahsyat ya. Mulai dari apa manual kemudian sampai sekarang ini memakai sistem yang sangat canggih. Jadi kalau kita lihat apa broker-broker di Wall Street tuh OLT-nya apa algoritmanya canggih-canggih gitu. Jadi apa kita bisa dapat ratusan apa teknik-teknik trading, kemudian ada apa menerapkan apa quantitative trading tertentu dan lain sebagainya. Apa kita ada apa sehingga saya terpikir ini gimana caranya supaya mempermudah
kita dipermudah melakukan trading. Bagaimana caranya melakukan screening, kemudian melakukan teknik-teknik trading. Kalau kita mengamati jumlah emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, makin lama makin bertambah. Sekarang ini sudah ada 700 lebih ya. Itu jadi agak kesulitan kalau kita lakukan secara manual, kemudian kita lihat apakah itu melalui technical analysis, fundamental analysis, bandarmologi dan lain sebagainya, itu agak kesulitan gitu. Jadi kebetulan ini ada software yang cukup powerful untuk kita melakukan otomasi terhadap berbagai macam trading atau strategi trading gitu. Salah satu softwarenya itu adalah yang namanya AMI Broker. Jadi dengan adanya AMI Broker ini kita bisa melakukan berbagai macam tes, kemudian ada di backtest strategi trading mana yang paling membantu kita, yang paling cocok diterapkan di market yang ada di BEJ ini. Jadi tentu saja bagi mereka yang bekerja, yang sibuk trading sebagai part-time job atau dia ada kerjaan utamanya, itu akan sulit sekali memantau posisi market kan. Kita harus melihat running trade, kita harus melihat perubahan-perubahan harga yang sedemikian cepat, apalagi sekarang semuanya OLT sudah computerized, kemudian sudah ada algoritma tradingnya masing-masing, sudah ada auto trade dan lain sebagainya. Sehingga ini kesulitan gitu. Kemudian saya lihat di market itu banyak ini AFL ya. AFL itu semacam program-program AMI Broker yang diuji coba atau dites oleh macam-macam ini analis atau practitioner Jadi dia ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Salah satunya adalah yang ada di India atau di Sri Lanka. Di Bangladesh itu ada menyediakan kumpulan AFL, AMI Broker AMI Broker Foreign Language yang bisa kita terapkan di situ. Jadi terus terang ini bukan program dari saya. Jadi itu teman saya yang mengembangkan, saya lagi belajar AMI Broker aja. Jadi program itu pada intinya adalah melakukan hitungan stokastik harian ya. Jadi bukan berdasarkan indikator price action atau gerakan harga. Jadi ya terutama melihat dari sisi momentum, kuatnya momentum saham-saham tertentu pada hari itu. Jadi biasanya pada pagi hari pre-opening maupun opening itu saham itu emosi market sentimen atau emosinya begitu tinggi karena dia harus mengabsorb news atau update dari sehari sebelumnya atau malam jika terjadi sesuatu, itu pasti akan segera dilakukan penyesuaian adaptasi harga pada saat pre-opening maupun opening, sehingga harganya sangat tidak stabil gitu. Sedangkan kalau kita lihat harga closing itu cenderung dia lebih lebih stabil karena dia sudah memasukkan semua news mengenai update mengenai saham-saham, semua saham pada saat hari itu, pada hari hanya itu sudah semuanya sudah absorb di harga market pada saat itu. Jadi konsepnya adalah kita mengambil harga pada saat closing, kemudian dijual keesokan harinya ketika dia market sentimennya atau emosi dari market player itu tinggi di situ. Jadi ini konsep ini ideal dilakukan kalau kita belinya pada saat hampir tutup atau pada saat market itu kecenderungannya sudah melemah, mungkin para scalpers-nya sudah buang barang dan lain sebagainya, sehingga dia mau melakukan clearing position-nya pada hari itu, sehingga dia cenderung terkoreksi.
tidak selalu konsisten terkoreksi, tapi umumnya probabilitasnya 60% itu terjadi seperti itu. Jadi pagi hari dia emosinya tinggi, kemudian melemah, kemudian tinggi lagi, kemudian melemah dan sebagainya. Sehingga kelihatannya strategi trading itu bisa berjalan gitu, tidak konsisten, tapi mungkin kita harapkan 50-60% mempunyai winning rate yang cukup bagus gitu. Nah, ini tidak disarankan untuk di hold berhari-hari, karena saham yang momentumnya tinggi itu biasanya hanya momentum itu hanya berlangsung sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau kita lihat kejadian yang terakhir GoTo itu kan momentumnya hanya berlangsung sesaat aja, hanya mungkin 3 atau 4 hari, dia habis itu sudah cenderung settle, sudah harga menyesuaikan informasi atau update mengenai emiten GoTo terrefleksi dalam harga market pada saat yang terakhir ini di situ. Jadi mungkin ini itu sebagai salah satu strategi trading strategi aja. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan jelita ya. Ini saya juga bingung tiba-tiba dihubungkan dengan jelita bot. Itu gitu ya Pak ya? Nggak ada hubungannya. Saya juga nggak tahu. Kemudian mungkin ini. Mungkin codingnya itu sama-sama mengambil dari sumber yang sama, sehingga mirip-mirip di sini ya cara kerjanya dan lain sebagainya. Karena itu mengambil dari source code dari Bangladesh atau dari India atau ide trading semacam itu yang kita ambil di situ. Kalau kita belajar mengenai OLT yang ada di Wall Street, misalkan Trade Workstation (TWS) dari Interactive Broker, itu kita bisa banyak sekali mempelajari berbagai macam algoritma trading ya. Salah satu yang menarik adalah yang seperti yang kita terapkan di JJS atau BPJS ini. Misalkan mengenai OCO ya. OCO itu one cancel the other order. Jadi iya. itu satu entry kita itu bisa semacam kita melakukan satu posisi itu ada sepasang beberapa order sekaligus gitu. Jadi ada order yang atas, order yang bawah. Jadi dia dijagain gitu. Kalau dia turun melewati batas order bawahnya, dia akan stop loss otomatis. Tapi kalau dia naik pada saat batas tertentu, itu dia akan langsung take profit, langsung TP gitu. Nah, ini kan enak sekali kalau kita punya pekerjaan utama kita tidak bisa memonitor market setiap saat secara kontinu, itu kan enak sekali. Jadi tinggal kita melakukan entry, kita melakukan prediksi, kemudian ditinggal gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi BPJS itu seperti itu. Jadi entry pada saat market yang terbaik, kemudian jual pada saat sentimen atau emosi market yang tertinggi di situ. Jadi mungkin ada salah kaprah, nggak ada hubungannya itu. Tapi ini saya mau sharing aja mengenai ini fenomena Belfinologi atau mungkin dengan teori informasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu framework yang cukup bagus, tools yang bagus untuk memahami dinamika market ini ya. Baik. Saya mohon izin, mungkin kalau mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya ada share ini screen. Siap. Sebentar ya, saya stop sharing saya. Atau ini aja saya kirim WA. Nanti tolong di operate. Ya, siap. Lewat apa ini? Lewat WA ya? WA aja, Pak. Iya. Capri atau gimana? Pak Gede, itu kemarin yang JJS itu gimana Pak? Win rate-nya? Yang JJS yang kapan itu? Masa so far yang setiap hari kan Pak Aji kan ini. Saya baru ikut 2 kali sebenarnya, 2 kali, dan yang tembakan pertama itu semuanya saya sikat aja. Terus dapat dari 5 dapat 3. Terus itu memang ini semua ya.
profit semua lah gitu. Terus yang kedua, yang kedua, yang kemarin Pak Aji share itu ya, cuan luber itu. Terus yang kedua, kan banyak itu ya, hari apa itu. Itu saya hajar aja yang gorengan semua dan memang profit juga. Oh, Nah, sebenarnya mau tanya ke Pak Aji ini, eh, kan dari situ udah ada Pak ya, dari rekomendasi ini ya, dari rekomendasi sistem kan ada. Nah, kalau pengalaman Pak Aji yang kan itu kita pilih lagi kan Pak ya. Nah, itu Pak Aji milihnya gimana Pak? Apa sikat aja semua Pak? Ya itu sebenarnya konsepnya adalah konsep ini apa portfolio gitu. Oh, Jadi itu men-screen sejumlah apa saham-saham yang momentumnya besar, yang ada ledakan momentum. Kemudian untuk memperkecil resiko mm-mm. apa itu boleh dilakukan apa screen lebih lanjut atau apa dipakai apa jadi tidak dimaksudkan untuk dia diambil satu aja gitu kan. Satu aja itu terjadi kalau ada apa namanya itu resiko apa non sistemik atau idiosyncratic, jadi risiko yang ada di saham itu. Tapi kalau dia Hmm. diambil dalam satu portfolio atau dalam kumpulan yang saham-saham yang ada di situ, itu mungkin risikonya lebih kecil di situ. Jadi Oke. mungkin diambil apa 70, 80% atau 60% tergantung ini apa strategi trading kita itu. Jadi Oh, maksudnya itu supaya dia kalau ada apa ada market manipulation terhadap saham tertentu dan lain sebagainya, dia dibanting, atau misalkan apa ada market maker atau ada market movernya itu melakukan apa guyuran dan lain sebagainya, kita resikonya lebih diminimize iya di situ. iya. Maksudnya dia dikasih apa sejumlah apa emiten atau saham-saham itu dimaksudkan untuk mengurangi risiko idiosyncratic atau risiko apa non sistemik ini di situ. Jadi terhadap saham tertentu di situ diminimize. hmm. Tapi boleh dilakukan apa? Boleh dilakukan apa screening lebih lanjut atau penyesuaian-penyesuaian atau pembobotan-pembobotan sesuai dengan apa strategi trading masing-masing Oh ya. atau money management Hmm. masing-masing disesuaikan dengan apa money management masing-masing. Hmm. Pak Gede ada lagi pertanyaan? Cukup cukup Pak, cukup. Oh, cukup. Ini maaf Pak Haji, itu zone sama tanda bintang mungkin bisa sedikit kasih tahu apa ini artinya seperti apa biar Jadi Heeh. yang tanda bintang ini yang mempunyai probabilitasnya mungkin apa lebih tinggi gitu. Ada beberapa kriteria Hmm. indikatornya, misalkan ada terjadi apa market maker yang masuk dan lain sebagainya. Itu bisa itu masih dalam development, jadi memang masih Hmm. dikutakan gitu. Jadi sebagai contoh adalah ada frequency analyzer. Frequency analyzer itu biasanya ada rumus tertentu. Hmm. Rumusnya itu volume dibagi apa frekuensi di pangkat 3 atau di pangkat 4, sehingga ketika Oh. ada apa gerakan senyap dari market mover atau market maker, Hmm. Oke. Sama akan zone. senyap dari Oh ya. Belvin itu. Jadi kita udah tahu duluan dia mau main dan kita menungganginya itu. Hmm. Gitu. Jadi Keren ada keren. ini apa ada Benar-benar. indikator-indikator tertentu yang kita bisa tambahkan di situ di bintang gitu. Kemudian yang Hmm. zone-nya ini mengikuti statistik ininya apa market makernya itu biasanya melakukan tarikan di pagi hari atau di jam berapa dan berapa, itu biasanya ada ininya apa eh, kalau ada datanya itu kita bisa tampilkan ini biasanya ditarik pada saat pagi hari. Misalkan Belvin Mulgi seringkali kan dia beli dulu di bawah Ya. saat jam injury menjelang tutup atau apa, kemudian malamnya dipom-pom, pagi-paginya itu ditarik habis-habisan, kemudian dia guyur dari atas. Itu Oh. misalkan di saham SDMU, AILS ini kemarin. Waduh ngeri. ketahuan semua itu di situ. Jadi apa Hmm. beberapa trik-triknya itu apa bisa dipelajari, kemudian bagaimana kita menyikapinya atau apa seperti itu. Oh, berarti Jadi zone 1 sama 4 kita abaikan saja, nggak begitu penting gitu ya, Pak ya? bisa juga. Jadi misalkan kalau dia ditarik di pagi hari. Heeh. Jadi kalau sudah kita lihat zone 1, kalau dia sudah agak siang apa nggak ada gerakan, ya kalau kita mau minimas risiko ya dibuang aja. Tapi itu dimaksudkan untuk otomatis sebenarnya. Jadi otomatis ini harus dikombin dengan auto trade untuk Oh. lebih apa enaknya atau lebih safe-nya. Jadi waktu dia hit
di bawah gagal, dia kena stop loss. Waktu dia hit di atas itu kena TP1, kena TP2, kena TP3 di situ. Jadi Oh. seperti yang tadi teknik perdagangan Ocho itu, one cancel the other order Oh, itu. Ocho, Jadi ya, ya, dia ya. dimasukkan di bracket, ketika dia bergerak ke atas dia ada kena TP1, TP2, TP3 gitu. Jadi kalau dia momentumnya kuat dia bisa tembus ke TP3. Kalau momentumnya agak lemah dia bisa hanya sampai di TP1 aja. Jadi ini ada arti tertentu, dia lagi di zona 4 gitu ya. Jadi kita Ya, nggak bisa jadi tahu langsung. Oke. zona 1 itu mungkin di awal perdagangan 1 jam pertama, kemudian zona 2 Oh, jam waktu kedua, jam ketiga, jamnya. jam sore di situ. Jadi time zone-nya masing-masingnya itu ada Siap, siap. kecenderungan market mover melakukan tarikan di situ. Oke, siap. Tapi itu tidak itu hanya probabilitas statistik aja. Jadi sama sekali tidak ada tidak ada kepastian gitu. Memang di pasar modal ini the only certain is uncertainty itself kan. Oh Jadi iya, nggak ada yang pasti. satu-satunya kepastian itu ada ketidakpastian. Memang itu semuanya berdasarkan bergerak berdasarkan probabilitas saja. Kita melihat probabilitas winning rate yang terbaik dari saham-saham yang kita screen mengalami ledakan momentum atau lagi lagi emosinya lagi tinggi di situ. Oh Menangkap iya. emosi itu. Tapi sebelum melanjutkan di Belbinmologi, boleh tanya Pak? Iya. Nah ini kan Pak Aji tadi bilang ini intinya stokastik. Atau ini ada faktor fundamental kayak news atau corporate action itu juga dikodingkan sama ininya programnya. Nggak ada, tapi itu bisa dilakukan kalau kita melakukan ini dikombinasikan Oh, dengan dikombinasikan secara manual kita. ya Oh, bisa lewat AI atau lewat manual gitu. oh Jadi kita bisa oh. men-screen lebih lanjut lewat AI atau lewat manual. Oh ya, misalkan Raja ini kan sekarang ada momentum harga natural gas-nya naik misalnya. Betul, betul, Oke, betul. oke. Ya. Berarti Pak Haji so far win-nya sekitar seperti tadi bilang lebih dari 60%. Kalau kita mengikuti itu, kita monitor juga apakah algonya itu berjalan dengan efektif atau enggak, itu memang dia kecenderungannya naik turun. Jadi tergantung dari fase-fase sahamnya itu. Jadi Ya. fase-fase IHSG, kemudian fase. Jadi mungkin harus dilihat dari sisi kayak konsep funnel gitu. Jadi top down approach. Jadi bagaimana global, bagaimana lokal, bagaimana individual saham, apakah itu align, selaras gitu. Jadi makin dia align, dia makin probabilitas winningnya makin tinggi. Siap. Gitu. Oke. Siap Pak. Oke, kita lanjut aja ya. Gimana Pak itu Belbinmologi? Saya Itu sudah ya. silakan Pak. Saya next aja kalau saya ini Ya. tukang klik. Ya. Oh. Aduh. Pak, untungnya menghilang. Oh ya. Siap. Sorry. Aduh. Sorry. Salah klik. Sebentar ya. Lagi sharing lagi nih. Jadi kalau diizinkan saya mau share mengenai Belbinmologi ini dalam konteks pasar efisien. Jadi mungkin kita bisa dapat benefit bagaimana caranya ada tool untuk menganalisa pasar ini seperti apa, framework-nya seperti apa, supaya kita bisa mempunyai landasan yang kokoh atau punyai tools untuk memahami gerakan-gerakan saham, harga saham di market baik itu di market di Bursa Efek Indonesia maupun di market di lainnya, atau antara harga saham di emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, apakah itu blue chip, apakah itu gorengan, apakah itu gorengan lapis 1, lapis 2 dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kita kan pusing, apakah harus dianalisa dengan menggunakan fundamental analisis, apakah harus dianalisa dengan memakai technical, harus dengan chart, apakah harus melihat bandarmologinya, apakah harus
dengan indikator-indikator price action-nya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita agak pusing kalau kita nggak punya satu framework yang kuat gitu. Jadi kita lihat fenomena Belfinmologi ini sangat unik gitu loh untuk kita pelajari. Jadi Belfin ini mungkin mungkin sudah kenal semua dengan Belfin ya. Ya pasti. Oh Pak Haji, boleh ini slide show-nya agak bermasalah, jadi saya begini aja ya tampilannya. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Nanti terus mungkin 10:30 kita lanjut ke Neo BDM sama Pak Leo sama Pak Gede ya. Oke. Oke, siap. Ya. Jadi silakan Pak. cukup unik. Beliau merupakan salah satu dosen saya atau guru besar market manipulation yang saya bisa belajar banyak mengenai bagaimana trik-trik bandar itu melakukan jebakan-jebakan dan lain sebagainya di situ. Jadi mungkin dengan memahami framework mengenai konsep pasar efisien ini kita bisa melihat lebih jauh mengenai bagaimana harga saham itu bergerak naik dan turun dinamikanya di pasar itu. Next, please. Jadi beberapa mungkin kita perlu mendalami mengenai konsep pasar efisiennya ini atau efficient market hypothesis. Mungkin sudah banyak mendengar atau belajar kalau kita mempelajari ekonomi maupun mempelajari capital market, bahwa market yang efisien ini adalah di mana market itu mencerminkan informasi yang terserap di itu harga itu mencerminkan relevan informasi yang ada di pasarnya itu. Jadi kalau marketnya itu sangat efisien atau perfect itu, dia akan merespon lebih cepat informasi-informasi atau news-news yang update, misalkan ada corporate action dan lain sebagainya, kemudian dapat diserap dengan cepat menyesuaikan harganya di situ. Jadi harga bisa tercermin dengan kecepatannya, itu bisa diketahui apakah marketnya itu posisinya efisien atau inefisien. Di dalam efisiensinya itu juga ada beberapa macam tahapannya ya. Ada yang tahapan lemah, ada yang tahapan menengah, ada yang tahapan yang lebih kuat. Mungkin itu menunjuk ke level di mana market itu berkembang di satu ekonomi. Misalkan kalau kita lihat market di Wall Street itu kan sudah ratusan tahun ya, sudah lama jauh, sehingga mereka itu marketnya cenderung lebih efisien ketimbang market Indonesia yang dikembangkan tuh mungkin nggak terlalu lama. Mungkin berkembang pesat tuh mungkin sejak tahun berapa itu? Mungkin tahun 90-an gitu, kemudian dari manual, kemudian diotomasi, kemudian berkembang itu sehingga marketnya belum efisien seperti market-market yang ada di negara-negara maju, seperti di market di Amerika maupun market di Eropa atau di negara-negara yang maju lainnya. Jadi bagaimana dengan kondisi di IDX ini? Market efisiensi itu next please. Jadi faktor-faktor penentu efisiensi marketnya ada macam-macam ya. Jadi ada dari jumlah players-nya. Kalau kita lihat di ESG ini kan players-nya meningkat pesat gitu. Setelah mungkin COVID ini ya, dengan adanya otomasi OLT yang tadinya perdagangan itu dilakukan kita harus menelepon ke masing-masing security, sekarang bisa kita lakukan secara computerized lewat OLT masing-masing. Kemudian availability information ini juga kalau kita lihat ya ESG ini berkembang ya, yang tadinya informasi itu agak sulit diperoleh, kita harus berlangganan buletin misalnya kayak investor news atau buletin bisnis Indonesia dan lain sebagainya yang mungkin harus ada subscription cost-nya yang cukup mahal, yang kadang-kadang retail itu nggak terjangkau di situ. Jadi ketersediaan informasinya itu seperti apa? Kalau kita lihat di Wall Street kan informasi begitu melimpah, kita bisa dapat secara instan, kemudian dalam jumlah yang sangat banyak karena di sana sudah ada
pemberitaan lewat Bloomberg, ada terminal Bloomberg, ada CNN, ada CNBC, ada Yahoo Finance dan lain sebagainya. Sehingga dia informasinya jumlahnya begitu banyak yang bisa diserap oleh investor. Kemudian juga kita lihat ada nggak ininya batasan-batasan tertentu terhadap investor itu melakukan transaksi. Misalkan bisa nggak dia melakukan short selling? Kalau di IHSG kan di bursa kita kan kita nggak bisa melakukan short selling retail pada umumnya. Kemudian dia ada batasan-batasan terutama setelah COVID ini kan ada batasan ARB maksimal 7%. Kemudian ARA maksimal 35% atau 25% tergantung ininya harga sahamnya. Ini ada restriksi sehingga dia mengurangi efisiensi market itu sendiri, sehingga mungkin player-player tertentu lebih diuntungkan ketimbang player-player yang lainnya. Dia bisa memanfaatkan adanya kelemahan-kelemahan dalam efisiensi marketnya. Kemudian kita lihat ininya transaction cost-nya ini ya, apakah makin tinggi transaction cost-nya itu makin nggak efisien dia. Kalau kita lihat terakhir ini kan kita dibebani biaya materai dan lain sebagainya, sehingga kan membuat efisiensinya juga cost transaction-nya mungkin sedikit meningkat gitu untuk level-level tertentu, bracket tertentu. Kemudian kita lihat informasi ini kan nggak ada ininya nggak ada jadwal waktunya, karena dia kan keluarnya random. Tiba-tiba PTBA mengumumkan, Main Indonesia mengumumkan dia PTBA dividennya payout ratio-nya 100%. Sehingga market langsung bereaksi, kemudian menyesuaikan harga saham PTBA menyesuaikan berdasarkan news yang paling baru di situ. Next please. Jadi kita perlu melihat ini untuk memahami gerakan-gerakan itu kita harus punya framework yang cukup bagus ini mengenai market efisien ini. Kalau kita lihat market itu tidak sama antara bursa efek Indonesia dengan market yang ada di Wall Street dan lain sebagainya. Jadi dia ada beberapa fase-fasenya atau beberapa tahapan bentuk-bentuknya. Ada yang bentuk weak form, mungkin di market-market di negara yang jauh lebih less advanced daripada Indonesia. Kemudian di bursa Indonesia sendiri dia mengalami perkembangan-perkembangan yang cukup bagus, yang bergerak dari level yang lebih lemah ke level yang lebih tinggi atau di tahap menengah atau semi strong istilahnya. Kemudian ada juga tahapan yang namanya tahapan kuat yang nanti kita lihat bagaimana ininya syarat-syaratnya sesuai dengan ini kriteria yang sebelumnya itu. Next please. Jadi ada tiga tahapannya itu ya, berdasarkan ininya teori informasinya itu. Pada tahapan yang lemah, dia itu harga saham itu mencerminkan informasi mengenai emitennya itu yang terdahulu. Misalkan kita dapatkan harga-harga saham itu harga historisnya di situ yang sudah ada yang sudah terbentuk. Jadi baik itu volumenya, playersnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melihat dengan adanya pembatasan yang terakhir ini, di mana kita nggak bisa lihat siapa yang melakukan pembelian dalam jumlah besar dan lain sebagainya. Itu kita hanya kelihatan dari historisnya di situ. Yang kedua adalah mengarah ke arah semi strong atau menengah ini ya. Jadi di situ ditambahkan adanya public information. Jadi ESG kan sudah menambahkan adanya keterbukaan informasi. Jadi misalkan kalau ada corporate action, adanya merger atau akuisisi atau right issue dan lain sebagainya, itu ditambahkan di website, di mana dia bisa menyebar informasinya, kemudian harga bisa menyesuaikannya itu. Tapi belum ada informasi mengenai yang informasi yang sifatnya publik, yang non publiknya tidak diketahui. Nah, kalau dia di market yang lebih strong, yang paling sempurna itu, ini semua informasinya ada, baik itu informasi mengenai harga-harga yang masa lalu, volume yang terbentuk, kemudian siapa yang melakukan pembelian,
kemudian adanya informasi yang sifatnya publik dan sifatnya private yang di-hold oleh insider tertentu, ini semuanya sudah tercakup di situ. Ini ada beberapa konsekuensi-konsekuensinya ya. Next please. Jadi ini merupakan subset ya. Jadi tahapan yang paling dasar itu tahapan yang lemah, kemudian dia bisa berkembang menjadi tahapan menengah, kemudian menengah lebih sophisticated lagi menjadi tahapan yang lebih kuat. Kalau kita lihat di bursa kita juga mengalami evolusi karena past information kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi dari OLT, dari Stockbit, dari mana-mana kemudian kita melihat keterbukaan adanya public exposure dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa trading strategi yang yang bisa kita lakukan menyesuaikan dengan perkembangan tahapan ini. Dan juga selain di satu bursa tertentu atau di market tertentu itu berbagai macam saham itu juga mengalami tahapan-tahapan yang ada 3 bentuk yang tadi ini. Misalkan saham blue chip itu cenderung dia semi strong ke arah cenderung ke tahapan menengah ke arah yang lebih kuat. Kemudian saham-saham yang ada di gorengan lapis 2 atau lapis 3 ini mengalami bentuk yang lemah, kekurangan informasi. Kalau kita lihat beberapa emiten-emiten yang itu ada di bintang, tidak melakukan pelaporan, ada laporan keuangannya dan lain sebagainya, sehingga mereka cenderung harga saham kita nggak mengetahui informasi yang paling up to date atau banyak yang disembunyikan dan lain sebagainya, dia cenderung dalam bentuk lemah, sehingga gerakan-gerakan harganya itu kita tidak bisa prediksi, jadi ada di ruang gelap ya, sehingga dengan mudah market maker atau market mover atau bandar-bandar ini memanfaatkan kesempatannya ini untuk bermain. Jadi sahamnya ditarik, dibanting, dan disitulah ini saham dalam posisi tahapan yang lemah atau weak form. Salah satu contohnya kalau kita lihat Belvin itu kan saham-saham yang dia goreng itu kan kadang-kadang dia perusahaannya itu hampir bangkrut. Misalkan kayak dulu kasusnya Tele itu, di mana orang banyak yang nggak mengetahui bahwa terjadi sesuatu di perusahaan Tele, kemudian akhirnya disuspend, kemudian sebelum disuspend kan harganya di istilahnya dimanipulasi, ditarik, dibanting karena dia dalam bentuk weak form atau lemah di situ. Next please. Jadi di dalam market yang strong, yang sempurna itu biasanya harga yang terbentuk di pasar itu harus mencerminkan dengan harga intrinsiknya. Jadi kalau kita lihat harga intrinsiknya itu adalah penjumlahan dari future cash flow ya, atau pendapatan yang akan datang kemudian dilakukan discounted, baru kemudian dihitung berapa harga intrinsiknya. Kalau dia lebih tinggi dari harga intrinsiknya atau dia di bawah harga intrinsiknya, kita bisa melakukan trading strategy. Apakah kita mau beli maupun kita posisi clearing atau jual, karena kita nggak bisa melakukan short selling di bursa Indonesia. Next please. Bagaimana dengan IDX ini? Jadi IDX ini juga secara overall marketnya ini merupakan kombinasi dari harga-harga konstituennya ya, saham-saham pembentuknya. Misalkan ada blue chip, ada lapis 1, lapis 2, ini berbeda-beda level market efisiensinya itu berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat di grafik ini kita bisa tes apakah satu saham tertentu itu dalam bentuk yang kuat, yang bentuk yang menengah maupun bentuk lemah, itu kita bisa tes melalui dari kecepatan dia melakukan penyesuaian kalau ada news atau ada unprecedented information masuk di pasar. Jadi kalau dia marketnya sempurna, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan profit yang abnormal karena penyesuaian harga itu berlangsung begitu cepat dan kita cenderung ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, kita mungkin terjebak, istilahnya sangkut di atas atau istilahnya sangkut di atas ya di situ. Jadi kalau dia itu di grafik itu dijelaskan bahwa
dia bisa overshoot ke atas atau ke bawah kalau dia marketnya nggak inefficient di situ. Jadi dia bisa mengalami delay juga kalau dia dalam bentuk weak form gitu. Misalkan informasi mengenai kebangkrutan kemudian disuspend seperti Shrill atau Tele atau perusahaan-perusahaan Trump atau yang kejebak di saham di Jiwasraya atau dan lain sebagainya di situ. Next please. Atau Garuda Indonesia. Jadi kalau kita lihat recent baru-baru case yang baru-baru ini adalah mengenai dividen PTBA yang fresh ya. Jadi kalau kita lihat ini bentuk efisiensi yang cukup bagus, market efisiensi yang cukup strong ya di PTBA ini. Pertama memenuhi kaidah-kaidah yang tadi kita lihat, jumlah playernya banyak, blue chip, kemudian dia cukup strong dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat kesempatan kita untuk mendapatkan profit dari adanya news itu kecil sekali, window opportunity-nya itu kecil. Kalau kita lihat tanggal 24 siang, sesudah makan siang mungkin, kita baru adanya istilahnya itu ROPS atau press release dari Main ID bahwa PTBA dividennya itu akan payout-nya 100%. Sehingga begitu dia market absorb informasinya itu, harganya langsung overshoot sedikit, kemudian mencapai equilibrium yang baru. Jadi windows of opportunity bagi kita itu mungkin 15 menit atau 20 menit. Dan ini kan kadang-kadang kita kadang-kadang kalau kita nggak mengikuti itu random gitu, karena jadwalnya kita nggak tahu persis itu. Jadi profiting dari ini agak sulit karena kita harus mengikuti secara continue mengenai press release atau announcement atau mungkin kita hadir di ROPS yang bersangkutan. Next please. Jadi ada beberapa strategi yang kita bisa sikapi mengenai untuk khususnya overall market di Bursa Efek Indonesia ini, kemudian lebih segala saham-saham atau emiten pembentuknya. Jadi kalau dia dalam posisi yang sangat lemah itu technical information itu kadang-kadang tidak bekerja dengan baik. Karena apa? Playersnya sudah tahu semua harga-harga historisnya. Kemudian harga historisnya itu tidak bisa dipakai untuk reliable indicator untuk membuat prediksi harga yang akan datang di situ. Kalau dia dalam bentuk kecuali kalau kita punya informasi yang sifatnya itu fundamental, apakah dia lewat earning reports, ada laporan-laporan mengenai yang terbaru dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melakukan adjustment dengan segera. Kemudian kalau dia dalam bentuk semi strong atau menengah ini pun semuanya sudah paham, sudah baca laporan keuangan, sudah tahu adanya corporate action, sudah tahu adanya penerbitan private placement, adanya merger, ya akuisisi, misalkan BBHI tiba-tiba dia disuntik oleh Buka dan lain sebagainya, itu semuanya sudah tahu, sehingga kita nggak bisa dapat beat the market atau dapat profit yang abnormal atas informasi yang baru ini. Kemudian kalau dia di posisi yang strong, yang blue chip dan lain sebagainya, itu bahkan informasi yang sifatnya insider atau unpublished pun agak sulit kita bisa winning gitu, karena dia sudah terabsorb dengan cepat segera gitu. Jadi strategi yang kita pakai ini biasanya buy and hold. Ya sudah masuk, kita lihat prospek perusahaannya bagus, kemudian masuk, nggak usah melakukan perdagangan. Karena kalau melakukan perdagangan kita pasti akan kalah juga, karena kita harus bayar biaya transaksinya, kemudian keluar masuknya dan lain sebagainya. Itu tidak akan melakukan perdagangan atau melakukan high frequency trading, bahkan itu tidak akan bermanfaat atau will not work. Gitu. Mungkin next please. Jadi itu yang strategi kita. Kalau kita lihat memang Bursa Efek Indonesia ini dengan adanya teknologi informasi, dengan adanya public exposure, dengan adanya reporting, dengan adanya insentif, dengan adanya punishment kalau mereka melaporkan laporan keuangannya telat dan lain sebagainya, itu mengarah ke kondisi yang lebih stronger, tapi belum sampai ke perfect. Jadi mungkin transisi antara weak form, tahapan yang fase yang lemah, ke tahapan yang menengah. Dan itu pun individual saham konstituen itu nggak serempak sama ya. Jadi blue chip mereka mungkin di gerbong paling depan, kemudian disusul
dengan gorengan 1, gorengan 2 dan lain sebagainya. Beberapa mereka sudah melakukan adanya good corporate governance dan lain sebagainya, sehingga reportingnya jelas, semua informasinya dilakukan jelas, tidak ada insider trading dan lain sebagainya. Jadi itu. Next please. Jadi ini pun ada anomali-anomali yang kita bisa manfaatkan karena adanya event-event tertentu yang menyebabkan harga saham itu berbeda dengan nilai intrinstiknya atau istilahnya itu misprice gitu. Jadi kita bisa masuk event-event itu, mungkin adanya January effect, hanya pengumuman dividen, kemudian adanya IPO di mana kepentingan dari underwriter-nya itu begitu tinggi, kemudian adanya event tertentu, misalnya Pak Won tiba-tiba mall-nya itu kebakar dan lain sebagainya di situ. Next please. Jadi summary-nya adalah bahwa teori informasi market efisien ini kita bisa dapat tool yang cukup bagus untuk melihat perbedaan-perbedaan antar bursa-bursa kita dengan di luar, kemudian bagaimana kita menyikapinya, menyesuaikan trading strateginya. Ini nggak sempurna, tapi karena nggak lengkap ya. Tapi ini akan sesuai dengan kalau kondisinya itu stabil. Tapi kalau kondisinya dinamis seperti sekarang ini, di mana banyak event global, katakanlah perang Ukraina dan lain sebagainya, ini menjadi penting kalau kita memahami juga ada fenomena yang di luarnya di situ. Jadi kalau kita lihat environment dari bursa kita ini berubah dengan overtime, dengan waktunya itu. Kemudian adanya perbedaan antara emiten atau sahamnya. Kemudian sekarang ini banyak fenomena-fenomena yang menarik karena ada banyak algoritma trading, ada automatic trading dan sebagainya yang menyebabkan fluktuasinya itu begitu bisa berubah dengan dahsyat. Misalkan waktu COVID itu saham meluncur begitu jauh, overshoot ke bawah atau overshoot ke atas dan lain sebagainya. Jadi kita harus memahaminya juga dari tools yang lain yang ada namanya itu adaptive market hypothesis. Mungkin kita bisa diskusi di kesempatan yang lain. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Ya. Aji. Ini sangat apa namanya? Berarti pasar Indonesia di tengah-tengah, lemah ke menengah. Somewhere in the ini ya, di semi strong form sama weak form. Jadi masih ada banyak celah kayak PTBA. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, mungkin ini apa ya? Contoh kemarin PTBA pasti ini kan jam 1 rupsnya. Jadi pasti yang hadir mereka langsung beli duluan, misalnya wartawan atau pemegang saham retail, terus mereka sebarin. Nah, ini ada waktu delay untuk mencernakan informasi tersebut. Jadi lain kali kalau kita saling reminder aja, misalnya saham-saham batubara kan mereka meraup keuntungan besar tahun lalu kan, lagi hot sektor juga, jadi ada kemungkinan besar dividennya besar. Nah, jadi rupsnya tanggal 24, misalnya kita sudah tahu. Saya juga ketinggalan sih ini jadwalnya. Kalau kita sudah tahu sebelumnya jadwalnya, mungkin kita bisa titip sendal gitu. Nah, oke. Jadi Ini juga kemarin sempat di DPR-nya itu 50%, habis itu Inalum pas minta 100%, nah ini langsung grafiknya seperti ini, seru banget. oh, Ya itu persis Pak. Jadi itu tercermin dari ini kan isu-isunya tadinya kan biasalah kayak gitu, ada beberapa market mover yang melakukan istilahnya memanfaatkan kondisinya. Jadi dijatuhin dulu biar dia kelihatan seolah-olah ada bad news yang keluar. Kemudian sudah dia dapat harga murah, dia ambil semuanya, kemudian kemungkinan dia sudah tahu juga gitu loh arahnya. Jadi beberapa orang insider dan lain sebagainya, corporate secretary, orang-orang accounting, direktur, kenalannya direktur, mungkin office boy-nya dan lain sebagainya itu saya juga sudah tahu gitu. Sampai office boy. Oh iya, kemarin Asa juga pagi-pagi kan Pak Aji sharing itu kan kinerjanya loncat si Asa. Yeah. Nah, itu kan berarti kan sudah
saya juga lihat, nah ini kan naik. Jadi kalau kita lihat itu masih banyak kesempatan untuk beli. Kemarin saya juga titip sendal, terima kasih banyak Pak Haji. Jadi akhirnya cuan. Sama juga titip sendal dikit lah. Oh, Terima Pak kasih Pak. Antoni, selamat cuannya. Woi. Oke. Eh, ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak Pak Haji sharingnya, insight-nya. Sama-sama. Oke, kemudian mengenai Neo BDM, Pak Leo, Pak Gede, gimana Pak so far? Mungkin Pak Gede? Kalau saya masih pemula di Neo BDM, belum terlalu ini, Pak Untung. Oh, gimana Pak Leo kalau gitu? Dulu. Yang pertama Ya. kali kasih tahu Neo BDM ini Pak Leo nih kalau nggak salah. Mungkin udah ada teman-teman lain yang pakai, cuma yang share di grup itu mungkin kebetulan saya dulu gitu. Oh, iya. Sebentar, ini Neo BDM. Bentar, saya share lagi. Saya juga baru-baru ini baru coba. Nah, ini ada tutorial cuman agak panjang lebar, jadi saya hanya lihat transaction chart-nya aja. Sebentar, di sini pilih ticker. Berarti Pak Leo sudah bayar untuk langganan? Kalau saya kebetulan kan kemarin ada itu Pak program mahasiswa gitu, jadi saya dapat gratis sih Pak 6 bulan. Oh, Iya. udah berapa lama Pak ini pakai Neo BDM? Sekitar 4-5 bulan kalau nggak salah. Wow, paling lama dah berarti. Di Ya lumayan sih Pak. bagian mana yang paling ini ya, paling bermanfaat Pak? Oh kalau saya itu kan biasanya itu Pak, coba yang di bawah itu Oh, tulisan ASA itu kan ada input tickernya di atas. apa Nah, di sini? pakai yang itu aja coba. Iya, Oh, saya biasanya lebih suka pakai itu sih. misalkan ASA. Nanti akan banyak yang kebuka infonya. Oh iya, Broker Summary. Itu kan saya lihat ini S itu sultanologi, ya kan? Iya. Tapi sultannya siapa itu? Belum temukan. Definisi sultannya Oke. siapa sih? Ini kalau dari yang saya dengar dari yang ownernya itu, sultanologi itu sebetulnya kalau nggak salah dia itu mengumpulkan broker-broker yang biasanya digunakan oleh asing atau broker-broker yang terkenal itu transaksinya itu besar gitu Pak. Jadi Oh, namanya sultanologi. kalau R kan non-retail. Ya, Terus M itu manajer investasi ya? bukan Pak. M itu yang ini ya paling kiri itu ya. Itu market maker Pak, market Oh, maker market analysis. maker. Wah, gimana cara dia ini ya deteksi market maker ya itu siapa? Wah, sumber datanya dari mana sih? Nah itu Pak, Oh, saya juga kurang tahu juga. Cuma ini kalau nggak salah itu memang berdasarkan kode brokernya Pak. Kan ada broker oh, yang sering dipakai retail, ada yang sering dipakai mungkin brokernya itu broker siluman gitu istilahnya. oh iya, Itu kayak dibedakan. setan-setan ya, broker setan kayak tadi FC, Iya Aero, Pak. nggak jelas. Berarti murni ini apa namanya broker Zoom. Tapi pertanyaan saya, misalkan kayak ya XC misalkan XC kan Iya. murni hampir 100% retail lah, tapi YP atau PD itu kan memang mayoritasnya retail, tapi kan mereka juga punya institutional sales team. Itu mereka misalkan kliennya nasabahnya kakap-kakap kayak Tapen, BPCE apa, terus manajer investasi yang besar-besar itu banyak loh. Iya. Jadi bukan berarti YP yang prokonsumnya dia beli banyak, bukan berarti itu itu murni retail. Ada kemungkinan, apalagi kalau punya klien asing. Jadi, tapi pokoknya pengalaman Neo BDM Pak Leo kan paling panjang. Ada yang lebih panjang pemakaian Neo BDM di sini? Kayaknya nggak ada Pak Leo. Jadi, Saya pakai sih Pak. Pak Peter. Melko Pak. Oh ya, sorry Pak Melko. Ada masukan Pak? Kalau saya sih sharing aja Pak ya. Oh siap. Masih belajar juga soalnya. Mm-mm. Saya pakai Neo BDN dan menurut saya sih emang bagus ya. Oh, Tapi intinya kalau mau belajar emang yang bener paling enak tuh ngikutin Pak itu temannya Bapak juga, Pak Fadilon ya.
Oh, ya 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 Saya ya. Oh, udah berapa bulan ini coba testing yang dia ajarin. Ini sih Pak bener gitu. oh, Jadi kalau saya pakai New BDM kan buat swing ya, itu lebih enak. oh, Jadinya lebih waktunya juga lebih santai, profitnya juga lebih ini ya, saya ngerasa lebih pasti dibandingin scalping. oh, Jadinya buat swing saya screening saham yang mana yang mau saya beli pakai ini New BDM ini. oh. Nanti kalau udah saya ngerasa oh saham ini misalnya kayak Contoh-contoh Pak, contoh-contoh contoh ya, gimana? Contoh. misalnya Pak Untung atau Pak Aji kadang kan sering tuh ngasih ke berita, banyak berita kan di WhatsApp. Oh, Oh, yang ini lagi mau right issue, mau ini, mau ini. Itu kan informasinya banyak banget, Pak. oh, Bingung malahan. oh, Saking banyaknya mana yang mau dibeli. Nah, itu mungkin bisa difilter lagi dengan Minubet ini yaitu ya langsung kalau saya sih pakainya yang ini, Pak. Coba dibuka analisis, analisis, transaksi chart transaction chart. ya. Ada contoh saham yang kemarin lumayan Mung- sukses mung- gitu? Mungkin yang terakhir itu saya sih lagi Agi. Ini detailnya coba di checklist juga. Oke, dipilih ticker di sini. Ya, Agi tulis. AGII. Oke. Terus detailnya juga di checklist ini, Pak. Yang detail Ya. checklist. Nah, Detail. jadi kan misalnya Oh. jadi kalau ini sih sebenarnya saya Agi udah ngikutinnya udah lama ya. Heeh. Berhubung saya ngelihat foreign sama institutnya itu ngumpulinnya banyak tapi Foreign. ya Ini yang ungu ya, foreign. saya ngelihatnya yang ini justru Pak, yang kanan ini. Ada tulisan kan tuh yang Oh. foreign, retail, institute. Nah, kalau misalnya kayak kemarin tuh habis lebaran ini Agi ini. Habis lebaran tiba-tiba harganya turun tuh kan Pak, cepet. Nah, ini saya nyicil beli nih. Nyicil beli karena saya kenapa pede? Saya ngelihat foreignnya masih banyak nih punya barang kayaknya, institusi juga nggak jual banyak. Jadi saya pede, saya beli terus ini sampai di bawah ini saya beliin terus. Nah, ini sih. Nah, ini sampai sekarang juga masih saya tahan ya udah sekarang plus berapa? 5%-an nih. Oh, selamat Pak cuannya. Iya, jadinya karena saya tahu ada big money di dalam sini masih megang barang, saya jadi pede juga gitu. Beli buat fresh down ataupun nunggu dulu di bawah. Kan kita kadang gitu kan, Pak. Udah beli misalnya, udah punya barang, tapi harganya diturunin nih. Jadi kita ini biar pasti kan punya dalam hati kan ini mau tahan apa mau cut loss aja ya. Nah, kalau misalnya udah saya tahu big money aja nggak keluar, tahan aja dulu. Justru malahan kalau dia satu saya tambah malahan. Ini saya tambah justru saya kemarin. Turun tambah lagi di bawah. Oh. Ya udah. Berarti kayak gini ya, kalau detail buang barang, harga makin naik, detail pasti TP dulu. Tapi biasanya yang angkat itu, ini ungu kan asing, yang biru kan institusi. Jadi ibaratnya, di sini turunnya banyak, tapi institusi sama foreign masih tahan. Malah ketika dia turun, asing nambah. Jadi PD beli. Malah detail yang kena loss cut atau dia takut, jadi dia keluar. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Betul Pak. Jadi kalau saya buat milih mana yang mau saya beli pakai Neo BDM atau apa yang tekniknya ya, bandarmologi atau mungkin bandarmologi kali ya bahasa ininya yang umum sekarang. Nah, kalau saya udah kedapat titik masuknya saya pakai teknikal baru. Kadang pakai Fibonacci, kadang tapi paling sering sih nggak Fibonacci sih. Pertama itu saya pakai support resisten simple aja Pak, garis horizontal aja. Baru kedua pakai ini moving average. Ya. Ya, kalau cross check. Ya, kalau emitennya ada kan beberapa emiten yang mungkin bandarnya tuh taat sama itu ya, technical sama moving average atau ininya support yang standar aja, yang garis horizontal aja. Nah, itu ya. Jadi saya sih ngerasa sih gitu ya. Jadi kemarin tuh pas turun itu kan yang saya perhatiin tuh Agi yang habis lebaran tuh Pak, Agi, BRI sama Telkom. Nah, itu saya lihat kan tuh pas BRI wih banyak banget yang jual asingnya gitu sama institusinya. Nah, itu bikin nggak pede tuh. Maksudnya ntar dulu deh, tunggu dulu nih, lihat dulu. Sama kalau BRI sih masih mending, ini masih udah mulai ini ya, udah reda tekanan jualnya, udah mulai pada beli justru foreign sama institusinya. Retailnya malah jual kan Pak. Nah, ini udah agak pede kalau saya sih masuk, tinggal titik belinya aja mungkin di support aja ya, kalau dapetnya syukur, kalau enggak ya sudah. Kadang ya gitu Pak, cuman karena buat swing
kalau misalnya dia belum nyampe support saya nggak beli ya, tapi dia naik terus ya ketinggalan kereta, tapi ya nggak apa-apa lah, bukan rezeki berarti. Siap. Ya, jadi saya perbanyak ini aja sih, taruh alarm justru saya. Oh, ini Iya, bisa pasang alarm juga ya? iya saya justru buka. Kalau saya kan ini, justru sebelum ke Neo BDM saya ngelihat di ini juga, apa dari Stockbit. Oh, Stockbit. Saya pakai Stockbit buat Mm-mm. pengen cari tahu eh, emiten mana sih yang mau saya lihat nih di Neo BDM yang lagi di Akum. Nah, di Stockbit itu ada ini, Pak. Dia ada Oh, buat tahu tahu. screener. Oh, tahu tahu tahu. Ini mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya. Ya, Heeh. bandar Akum itu ya, itu Iya, saya iya, iya. liatin aja satu-satu. Kalau yang Akum yang Akum itu foreign sama situ saya ngikut, biasanya tinggal Oh. saya ngikutnya itu, tapi ini titiknya itu pakai technical ya, Hmm. pakai technical Hmm. dan pakai alarm aja. Oh. Jadi nanti kalau dia masuk situ alarmnya muncul kan. Heeh. Nanti kalau alarm muncul saya lihat lagi. Ini kan kadang gitu, saya masukin misalnya alarmnya hari ini. Bisa seminggu, 2 minggu Pak baru alarmnya kejemput, itu harganya turun sampai situ. Oh, oke Kita oke lihat oke. lagi. Jangan sampai pas kita dapat alarm itu foreignnya malah udah jual sama institusinya itu, mungkin kalau mau masuk sedikit dulu lah testing. Oh, iya 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 iya. Oh, siap siap siap. Terima kasih Iya, Pak Melko. Berarti iya. kita misalkan contoh dari grup, misalnya kita saling sharing corporate action dan kita udah tahu ini eventnya apa, terus di situ kita technical kita lihat, lalu Neo BDM ini untuk mengetahui apa namanya institusi sama asing gerakannya seperti apa. Tadi lebih dipertajam ya, gitu ya Pak ya. Jadi fitur yang paling berguna ini apa ya, analisis transaction chart detail. Di sini ada detail foreign institusi. Jadi yang lain misalkan ini Z, kalau nggak salah zombie ya, zombie bolong ya nggak jelas, broker nggak jelas. Jadi ini kita abaikan saja, foreign sama institusi. Kalau pengalaman ngikutin zombie itu mungkin ini Pak ya. Kurangan Yang saya lagi ngikutin kemarin-kemarin itu MBSS coba Pak. M Saya ngikutin MPMX. MBSS. Oh, MBSS. Saya ngikutin MG itu. Jadi, oh iya saya juga ngeliat ini Pak. Setiap harinya ngeliat Broksum juga. Oh, Prokusum MG. Iya. Oh. Saya ngelihat 1 hari, seminggu, sama sebulan. Saya ngikutin yang sebulan itu di akumnya banyak sama MG. contohnya di MBSS ini kan sebulan itu MG ngumpulin terus. Oh. Nah, ini pas yang itu tuh yang lagi di bawah-bawah, nah itu saya beli tuh. Bukan bawah situ Pak, yang agak kanan lagi. Oh, yang sini. Naik baru turun. Oh. Nah, itu ngumpulin tuh dia tektok-tektok terus tuh di support-support bawah itu, Pak. Oh, oke. MG digolongkan zombie. Oke. Mungkin ya, saya kurang tahu juga dalam mana Oh iya dari iya, bercanda PDM. bercanda. Cuman saya sih feelingnya gitu, kalau MG-nya beli banyak, yang money flow yang pink ini naik juga sih. Oh ya, oh. Jadi, oh ini berarti MG-nya kali nih, yang apa, zombie ini tergabung MG kali. Ya mereka, waduh, kencangnya itu yang uang itu, wah nggak ada habisnya. Itu bisa diklik Pak yang hijaunya itu biar nanti kita tahu broker apa yang beli gitu Pak. Oh hijau yang mana Pak Ya ya? di bawah itu kan ada candle hijau itu Pak. Oh. Pointernya diarahkan ke atasnya coba. Bentar, Nah itu kan kelihatan broker apa saja yang beli. Oh, buy sell siapa? Oh. MG juga saya perhatiin kayaknya rata-rata kalau ketika dia mau ngundang retail dia habis itu jual di tengah keramaian hebat, langsung nggak terlalu nampak, tapi nanti ketika dari broker summary kelihatan baru. Iya. Jago. Memang mereka bikin kerjaan mereka ambilnya sampai kelihatan banget, terus bikin FOMO, pasang bid terus sampai atas, terus ya pelan-pelan jual di keramaiannya ya. Oke, terima kasih banyak sharing pengalamannya Pak Melko, Pak Leo, Pak Gede. Nah ini terakhir kali mungkin sama Pak Gede. Ya saya boleh tanya bentar. Oh ya silakan Pak. Itu untuk Neo BDM bukan berarti menggantikan Stockbit kan? Gimana Pak Melko? Saya pakai 2 itu memang Pak, bener. Bedanya ya? Saya pertama saya cari dulu di Stockbit yang big akumulasi itu kan.
Itu kan big akumulasi itu dalam 20 hari terakhir siapa yang emiten yang berarti dikumpulin dalam 20 hari terakhir. Itu udah. Nah, itu baru satu-satu mungkin saya buka. Ini yang ngumpulin siapa nih? Karena di big akumulasi itu ada yang repo juga tuh, Pak. Nah, itu mungkin kita hindari lah ya, kalau mau masuk juga dikit aja. Nah, kalau misalnya saya buka di situ tapi saya lihat yang ngumpulin institusi sama foreign, ya mungkin baru saya masuk ke teknikalnya ya, cari titik masuknya. Gitu sih, Pak. Jadi dua-duanya saya pakai. Nanti Kalau silakan. oh ya Mas, kalau misalnya untuk Neo BDM ini untuk cocoknya untuk market size-nya gimana ya? Atau untuk semua bisa aja gitu? Market cap-nya? Apa kayak mungkin lebih akurat untuk di cap tertentu atau memang netral gitu? Gimana Pak Melko pengalamannya? Kalau saya sih sekarang ya Pak, setelah pengalaman ini saya masuk ke emiten-emiten yang kayaknya yang cap-nya lumayan ya. Mungkin lapis 1, lapis 2 doang ya. Tapi kalau emiten yang di pom-pom sama Pak Fir, Belvin dan sebagainya itu saya udah nggak mau masuk lagi, saya capek ngikutinnya. Jadi lebih akuratnya lapis 1 dan lapis 2 ya, karena asing sama institusi pasti jelas gitu ya. Iya. Kalau boleh nambah sedikit Pak. Oh silakan Pak. Itu di screening, coba diklik yang screening Pak. Itu kan udah ada fitur buat cari emiten apa yang akumulasi dalam 3 minggu terakhir. Apa yang ya? itu Pak, market summary Pak. Market summary. Siap. Ya, diklik. Nah itu, ini kan kelihatan ada emiten-emiten yang volatil, ada yang tidak liquid. Nah ini di atas itu ada market maker, itu bisa kita ubah sendiri. Nanti yang akumulasi itu bisa kita tentukan mau non-retail, sultannya atau foreign-nya gitu Pak. Di sini kan ada compatible-nya juga itu Pak. Compatible. Yang dicentang itu. Oh yang ini, compatible only, yang ini. Itu kan, itu maksudnya kalau kita matikan itu nanti semua emiten yang kan di sini tuh ada emiten yang kadang sultanmologinya itu naik tapi korelasi dengan harganya itu rendah kan, jadi kayak nggak ngaruh gitu. Kalau dicentang yang compatible only itu nanti dia otomatis menyeleksi lah emiten yang korelasinya tinggi dengan harganya. Coba Pak, itu benar. Kalau misalnya zombie jadi gimana tuh? Penasaran. Zombie-mologi. Emiten zombie ya? Code broker yang zombie-zombie kan? Kubex, ya memang gorengan. Rata-rata gorengan. Ya, rata-rata gorengan. Kayak Asia kemarin gitu. Oke. Terus ada satu lagi sih Pak yang mana, menurut Pak? saya berguna juga coba dianalisis. Analisis, oke. Ya. Inventory chart. Inventory chart. Ya. Dan di sini kita bisa cari akumulasi broker tertentu berdasarkan emitennya gitu Pak. Misal contoh. Apa nih contoh nih? ASA gitu misalnya. ASA. Tadi. Lalu di sini klik yang fetch. Fetch, oke. Ya. Inventory. Berarti inventory itu maksudnya langsung. Ya kelihatan broker apa yang akumulasi paling banyak, paling banyak buang barang. Langsung dengan chat ya, jadi lebih gampang nangkapnya ya. Kalau yang auto itu diganti bisa juga Pak, ada indikator namanya Fadilon di situ Pak, coba diklik. FDLN. Yang 1M. 1M. Nah itu otomatis nanti pilih 2 broker, yang satu itu yang paling banyak beli dan yang satu itu paling banyak buang barang Pak. MG-nya buang, trimeganya kumpul. Ada tanda X-nya kan di sebelahnya itu. Nah kalau tanda X itu artinya berarti dia selain buang dia ada juga beli. Nanti mungkin di emiten lain ada yang tanda centang. Kalau centang itu artinya dia beli 100% tanpa jual. Bisa juga dia jual 100% tanpa beli gitu Pak. Mungkin kalau yang suka ikut-ikut broker tertentu bisa pakai ini. Misalkan saya coba INTP ya. Karena dia kan sekarang buyback period. Terus si RP Code Broker yang Nico Sekuritas. Nah ini kan dia nggak ada jualan.
Ini RX kalau centang maksudnya dia gimana Pak tadi? Kalau centang itu artinya dia benar-benar jual gitu Pak, nggak beli. Oh, murni jual. RB itu kebanyakan Iya. beli kan, berarti nggak ada sama sekali centangnya. Jadi saya kurang lupa saya malah artinya Pak, kalau nggak ada Enggak apa-apa. tandanya. Maksudnya RB itu kan ditunjuk untuk eksekusi buyback di Sekuritas sama INTP. Jadi kalau saya lihat jualnya kecil sekali. Jadi, nah itu menarik juga ya. Berarti dari bulan dia awal, nah itu kan sale-nya cuma 600 lot. Semuanya kan buy semua RB, ya kan? Nah, oke siap. Wah, sangat bermanfaat Pak Leo, Pak Melko, Siap Pak. Pak Gede. Terima kasih masukannya teman-teman. Oke, ini sudah jam 11 tapi mungkin gimana Saya Pak? mau tanya sebentar singkat, boleh nggak? Oh silakan Pak Mungkin ke Pak Melko atau Pak Leo. Leo atau yang lainnya yang berpengalaman menggunakan Neo BDM ini sebenarnya dia tuh keluarnya sebelum atau sesudah bursa itu memberlakukan penutupan kode broker. Kemudian dengan ditutupnya kode broker ini siasatnya gimana Pak? Apakah itu kan cenderung kita terlambat gitu loh. Karena kode broker hanya dibuka pada setelah dia tutup gitu loh. Kemudian dia baru besoknya lagi dan lain sebagainya. Itu gimana caranya menyikapi time frame yang sudah agak ketinggalan gitu istilahnya. Gimana Pak Melko? Ini kalau Pak Leo? setahu saya kan dia datanya itu di-update setelah marketnya tutup gitu Pak. Jadi kalau masih live market gitu kan memang nggak bisa ya. Kemarin malah foreign flow-nya itu sempat dihapus kan sama ownernya ini karena kan dikira kan sempat ada beredar itu tipe investor asingnya kan akan dihapus gitu. Jadi di sini biasanya kalau sudah update kan ada tulisannya nanti di atas hari apa update-nya gitu. Oh, berarti ini untuk swing agak jangka menengah panjang ya itu. Iya. Oh, untuk lihat trend flow-nya ya. Berarti Neo BDM ini sudah diciptakan, memang dia sudah diciptakan mengikuti policy bursa yang baru ya Pak, ya di mana dia ditutup kode brokernya atau kode foreign flow-nya gitu. Iya, Sudah setahu saya disesuaikan begitu gitu. Pak. Oh, oke. Ini kan kemarin malah sempat dihilangin juga si foreign flow-nya, tapi udah dikembaliin lagi gitu. Oh, oke. Siap. Legal Pak, aman. Oke, terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Udah jam 11 tapi mungkin terakhir yang dengan Pak Gede. Mungkin Pak Gede boleh minta tolong di-sharing pengalaman titik entry yang Pegas yang akurat kemarin itu rahasia dapur sedikit Pak. Berapa menit waktu saya Pak? Oh mungkin 10 menit, 15 menit mungkin. Oke, ya. Boleh share screen Pak? Oh siap. Saya tutup share screen saya ya. Iya. Silakan Pak. Oke. Udah kelihatan ya? Sebentar, lagi muncul. Oh, kelihatan Pak. Kelihatan. Oke. Ya, jadi ini izin ya sharing aja Silakan, Pak. pengalaman pribadi. Jadi saya itu memang suka pantau saham-saham yang deket sama MA50 sama MA200 gitu. Dasar awalnya seperti itu. Nah, kemudian ini kemarin di Pegas ya. Pegas di tanggal-tanggal sini tuh dia deket sama MA50-nya nih di sini. Nah, kemudian saya pantau terus. Nah, kemudian ini ada yang menarik ya. Kalau kita lihat view besarnya, Pegas ini saham yang MA9 sama MA50-nya itu cantik ya. Signal yang false signalnya itu rendah sekali di sini gitu. Nah, makanya saya cukup yakin ini di sini untuk menunggu adanya keseriusan akumulasi. Nah, seperti itu awalnya. Jadi di sini saya pantau. Nah, kemudian di sini dikasih koreksi. Nah, pada saat dikasih koreksi ini saya masuk gitu. Kenapa saya masuk? Karena setelah di sini ada golden cross ya, kemudian ada breakout seperti ini ya, nembus MA50-nya. Ini akumulasi dari foreign sama bandar itu kan serius nih ya, berapa hari berturut-turut nih, 1, 2, 3, 4.
5 hari berturut-turut ini serius, jadi saya ikut masuk saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya buka lebih detail lagi bandarmologinya gitu ya. Ini bandarmologi apa? Asal-asalan aja nih. Bandarmologinya itu Sebentar. kayak tesis universitas 10 halaman, 20 halaman untuk satu saham. Kalau ini Word-nya udah kelihatan belum ya? Oh, kelihatan Pak, kelihatan Pak. Sudah ya? Itu Ya. bukan asal-asalan Pak, ini udah 10 halaman lebih bahwa kayak tesis. Ya, jadi memang saya suka nulis-nulis lah gitu, biar nggak Mantap. lupa aja. Jadi tadi sudah saya jelaskan dasar kenapa saya awalnya tertarik dengan si Pegas ini gitu. Nah, kemudian saya coba lihat ya, kalau misalnya kita lihat jangka pendeknya saja, ini analisa jangka pendek. Misalkan ini kotak ini kita asumsikan sebagai sideways ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di area sideways ini, kalau dari analisa transaksinya di sini misalnya kita lihat ya, ini broker yang beli ya, DX, YP, KZ, ZP, BK gitu ya, volumenya nggak terlalu besar. Kemudian yang jualan BB, CS, LG. Nah, ini juga nggak terlalu besar. Jadi di sini saya lihat memang ada perlawanan ya, perlawanan apa namanya? Saya berasumsi bahwa di sini memang harga itu memang dijaga agar berada di sekitar sini aja gitu. Ada apa namanya? Ada peran ya, seperti CS di sini ini salah satu yang memaintain saham Pegas ini gitu. Jadi selama masa apa namanya masa sideways ini memang kalau kita lihat sekilas memang nggak ada yang menarik gitu, tapi sebenarnya memang harganya dijaga. Terus kemudian, nah ini pada tanggal 28 April itu terjadi breakout ya, dia nembus resistennya di sini, kemudian juga nembus juga di MA 50-nya, yang di sini ya, yang di sini. Nah yang ini nih, nah ini nembus gitu. Terus kemudian kalau kita lihat dari sekilas saya langsung dari bandar detektornya Stockbit, nah ini memang yang menjebol itu ada CS, YU, BK, AZ, AK gitu. Nah ini broker-broker yang menarik ya untuk dipantau. Nah kemudian udah nih saya merasa aman nih, uangnya kan sudah masuk besar ini ya, 100 miliar lebih ya masuk ke dalam. Oke, kemudian di sini juga kita bisa lihat dari tanggal 9 sampai 11 Mei ya. Tadi kan 28 April itu breakout-nya, 9 ke 11 itu juga kalau kita lihat dari bandar detektor ini ZP nambah barang ya. ZP, YU, AK, CS, BK ini satu grup ya. Mereka semua nambah barang. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ini tabelnya ya. Jadi penambahannya lumayan ya, 65 miliar, YU 41 miliar, AK 45 miliar ya. Ini CS memang ada berkurang sedikit, jualan sedikit, BK juga nambah. Jadi total uang yang masuk dari 28 April sampai 11 Mei itu 300 miliar. Nah, ini kan indikasi bagus ya, uangnya sudah masuk. Dan tentunya tidak mau rugi. Nah, makanya dari sini saya PD nih, PD. Nah, kemudian untuk lihat targetnya, ya ini pakai Fibonacci sederhana aja, tarik garis ya. Jadi memang sekarang kan posisinya sedang di sini ya, kalau nggak salah, di sini ya posisinya. Nah, ini sebenarnya saya entry-nya di sini. Nah, saya entry di sini di 1490. Nah, sekarang udah naik segini. Kira-kira ini sekarang 20% ini floating profit ya. Wah, keren keren. Nah, seperti itu. Kemudian saya coba lihat ke belakang ya, lebih jauh lagi gitu. Dengan membandingkan dengan historical data. Jadi saya ingin lihat ini kan tadi ada uang masuk ya 300-an miliar. Nah, coba saya tarik ke belakang, kapan sih ada uang masuk sebesar itu gitu. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ini di 29 September ini apa namanya? Ada hal yang mirip kejadiannya dengan yang sekarang di sini. Nah, kejadiannya apa? Nah, ini saya coba ini ya, bikin ini aja analisa sederhana. Pertama itu nilai akumulasinya. Jadi pada ini 29 September sampai 7 Oktober itu akumulasinya 300 miliar ya. Oh ya, kemudian yang tadi sorry ya, ini kalau saya hitung top 5 ya, top 5 buyer-nya ini 400 miliar. Ya, ini bedanya walaupun ada sekitar 60 miliar tapi ini mirip lah. Kemudian top broker yang dipakai juga masih sama. Ya, masih sama. Nah, ini 3 memang yang selalu konsisten. Kemudian yang mendistribusikan atau sellernya juga ini broker-broker ini ya, broker-broker retail semua nih. Ya, di sini. Nah, jadi ini saya melihat ini kesamaan nih, ya. Kemudian karena tadi awal sinyalnya muncul gara-gara ada golden cross EMA 9 sama 50. Nah, pada kejadian ini kalau yang tahun 2021 itu terjadi sebelum markup ya golden cross-nya, tapi kalau yang sekarang ini terjadi saat
ada markup. Nah, tapi ini kalau misalnya ada golden cross kan berarti salah satu indikasi bahwa sahamnya ini uptrend ya. Nah, ini juga jadi kesamaan. Nah, kemudian bagaimana target price-nya? Nah, dengan melihat seperti ini, ya, ini di sini dia mulai akun serius ya. Kira-kira kenaikannya sampai 30-an% gitu. Nah, kemudian makanya kalau misalnya kita bandingkan dengan yang sekarang 30-an% itu harusnya di angka 1.900-an ya. Tapi sekarang juga udah floating profit lumayan 20%, jadi siap-siap take profit aja. Nanti hari Senin dibanting ya jual aja lah. Wah, trailing stop. Ya, oke. Nah, terus saya coba lagi melihat lebih jauh lagi ke belakang dengan menggunakan NeoBDM. Nah, jadi NeoBDM itu kan dia transaksi maksimumnya itu 9 bulan ke belakang ya. Nah, jadi di sini di bagian Pegas Transaction Chart ini saya tarik 9 bulan ke belakang. Nah, di sini ada yang menarik. Menariknya apa? Ini ada pecah ya di sini ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu. Yang ke atas ini adalah tadi kategori broker-broker ini ya, Sultan, Foreign, institusi, non retail gitu ya. Kemudian yang orange ini yang retail, ini yang non zombie kalau nggak salah nih Z ya. Iya betul, yang pink ini zombie. Nah, ini kelihatan nih bahwa di sini titik penting ya, titik penting terjadi terjadi perpindahan barang dari retail ke broker-broker yang kita anggap mereka yang menggerakkan harga. Nah, jadi kalau misalkan kita hilangkan si price-nya jadi seperti ini ya. Jadi lebih mudah dilihat ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Cakep. Ya, Ya, cakep. Nah, ini kejadiannya terjadi di 5 Oktober. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik ya dengan ini Bandar Detektor ini 5 Oktober sampai 25 Mei kemarin ya. Ternyata di sini memang yang bermain paling besar tuh ada yang ini lagi. ZP, AK, BK, KZ, YU, CS. Nah, kemudian dengan total uang yang sudah dimasukkan ya ini ya. Net value-nya ya 2,4 triliun ini. Nah, jadi di sini yang saya bisa lihat ya berdasarkan analisa ini bahwa ternyata Pegas ini memang sudah lama ya dimainkan oleh mereka ini dan uang yang masuk itu sudah sampai 2,4 triliun. Ini sesuatu yang sangat besar lagi ya. Sangat besar sekali di sini ya di 5 Oktober. Nanti boleh dilihat di di Stockbit itu di chartnya di tanggal berapa tadi? Tanggal 5 Oktober ini gitu. Itu seperti apa? Nanti boleh teman-teman lihat. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari view ini adalah ini uang udah masuk 2 triliunan gitu. Nah, ini kan nggak mungkin keluar dengan cepat ya, dan pasti ada cari keuntungan gitu. Makanya kalau misalnya kita tarik Fibo sederhana aja, ini ke sini, ya target price-nya mungkin bisa ke sini ya, ke sini, sama ke sini gitu. Di berapa ini? Di 2000-an ya, 2400, di 2000-an sama di 1800-an. Sekarang harganya sudah dekat 1800-an. Nah, seperti itu yang bisa saya sharing Pak Untung sama kawan. Terima kasih banyak Pak Gede, ini cakep sekali. Ada yang mau tanya? Ya, mungkin pertanyaan singkat ya. Menarik ini analisa teknikalnya. Tapi dari sisi fundamentalnya itu dulu katanya isunya kenapa Pegas itu harganya langsung drop itu karena dia harus melakukan subsidi kan harga jual dari Pegas itu ditentukan pemerintah sedemikian rendah sehingga dia harus istilahnya itu menekan profit marginnya atau melakukan subsidi tertentu gitu. Itu gimana Pak? Ada nggak ininya apakah alasan-alasan fundamentalnya itu udah nggak relevan lagi? Nah, ini kebetulan saya nggak masukin faktor fundamental nih Pak Haji, mungkin bisa diperkaya lah. Oke. Masukannya iya. Saya takutnya tuh kejadiannya kayak ini rokok gitu. Rokok itu kan harganya kan karena polisi pemerintah melakukan cukainya dinaikin terus-menerus sehingga dia terkoreksi habis-habisan gitu. Takutnya dia secara teknikalnya kelihatannya bangkit tapi fundamentalnya keseret gitunya. Oh. Nah, MSP aja apakah itu bisa diaplikasikan hal yang sama gitu. Oh. Gimana Pak? Pak Gede ada tanggapan? Nanti boleh ditambahin Pak yang fundamental itu Pak biar lebih akurat ya. Oh ya, siap.
Ini sebentar ada pertanyaan dari Pak Melko dulu nih. Pak Melko, money management kalau Pak Grace seperti apa Pak? Money management ya. Mm-mm. Iya Pak Saya Melko. Heeh. apa namanya? Saya juga ngikutin Fadilon ya. Jadi kalau misalkan apa beberapa faktor yang tadi saya sampaikan tuh cukup kuat ya, saya berani masuk sampai mungkin 30% dari porto gitu. Tapi kalau cuman misalkan oh ini kayaknya agak serius tapi belum confirm seperti itu ya 10% gitu aja sih Pak. Enggak yang ribet-ribet sekali money manajemennya. Hmm. Udah terjawab Pak Melko? Iya, sudah Tapi Pak. mungkin Pak Melko bisa ini juga mungkin manajemennya gimana bisa sharing. Eh, kalau saya juga masih nyari-nyari yang enak sih Pak. Sama lah Pak ya, kalau saya satu satu masuk satu emiten itu budget saya 20% dari itu ya equity gitu misalnya. Misalnya saya punya duit 100 juta ya, saya mau masuk ke AGI tadi ya saya batasin 20 juta. Saya masuk pertama kali mungkin di 5 juta dulu. Nanti selanjutnya baru saya lihat kalau saya mau tambah average up atau average down, baru itu saya cicil lah. Saya sukanya nyicil sih, malah bisa saya cicil tiap hari kali. Oh. Saya bisa cicil sehari sejuta, sejuta biarin aja. Dia mau naik mau Sabar turun. nih, sabar Pak Melko. Iya, biarin aja dia mau turun mau naik. Tapi kalau saya tahu masih yang punya duit big money masih di dalam ya kan, justru dia turunin makin makin getol saya makin seneng. Nah, betul ya. Tapi ya gitu Pak, kadang tapi agak jarang sih kita udah nyicil big money-nya keluar, nah itu harus buru-buru itu disiplin. Itu yang agak susah tuh Pak, disiplin cut loss itu juga masih ini ya harus kita pelajarin terus kayaknya. Hmm. Oke, yang mungkin tadi pertanyaan Pak Aji, kemarin Pak Gede sama saya mungkin coba cari tahu itu korelasinya natural gas sama pegas. Memang korelasinya tinggi. Jadi mungkin kalau dikombinasikan dengan analisa Pak Gede tadi yang sangat dalam, mungkin ini bisa ditambah karena mungkin asing sama institusi masuknya karena mungkin sejak perang Rusia sama Ukraina sudah nggak mau berakhir dalam waktu singkat, jadi mereka mungkin sudah prediksi kalau Rusia dia sudah apa namanya memblokir pipanya gas ke Eropa, pasti ya harga natural gas pasti naik. Mungkin jadi ya mereka institusi sama si asing memborong dulu lah. Nah, jadi ini mungkin dari sisi faktor fundamental bisa ditambah sedikit. Oke, ada yang mau tanya atau bahas terakhir, masukan? Kalau nggak ada, kita cukup hari ini belajar banyak dari teman-teman anggota. Kita pamit dulu.